Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan dan mengikuti mata kuliah kimia koordinasi dan organ logam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya juga untuk menyampaikan materi yang berjudul senyawa kompleks dengan dua atom pusat yang saling berikatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mulyatun selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Koordinasi dan Organologam yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Semoga Bu Mulyatun dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salza Dila Permata dengan NIM 19080360007 dari kelas kimia 4A. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembahasan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya masih akan menjelaskan materi dari bab 3 yaitu tata nama senyawa koordinasi dengan judul senyawa kompleks dengan dua atom pusat yang saling berikatan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa senyawa kompleks itu terdiri dari atom pusat dan ligan. Atom pusat di sini sebagai akseptor elektron dan ligan sebagai donor pasangan elektron. Dari materi ini kita akan mengetahui bagaimana sih cara menentukan atau cara memberi nama senyawa kompleks yang memiliki dua atom pusat yang saling berikatan. Untuk cara penamaannya di sini ada beberapa macam. Yang pertama, jika pada senyawa kompleks terdapat dua atom pusat yang saling berikatan dan senyawanya simetrik, maka ditambahkan awalan di atau awalan bis apabila awalan di telah digunakan. Contohnya di sini ada CO5 Mn yang berikatan dengan Mn CO5. Atom pusatnya itu keduanya sama, Mn dengan Mn. Terus juga senyawanya simetrik. Maka penamaannya itu diberi awalan di atau bis apabila awalan di-nya tan. Jadi di sini namanya yang pertama itu bisa bis pentakarbonil mangan. Bis karena duanya itu simetrik. Terus pentakarbonil itu karena ada 5 buah senyawa karbonil dan atom pusatnya itu mangan. Terus di sini ada dalam kurung Mn, strip Mn itu Mn yang berikatan kovalen dengan Mn. Atau namanya juga bisa dekakarbonil dimangan. Deka di sini karena CO5-nya itu kan ada 2, jadi CO-nya jadi ada 10. Nah, disebutnya kan dekakarbonil dimangan. D-nya ini karena keduanya itu senyawa simetrik diberi awalan di. Karena dua-duanya ini senyawa atau atom pusatnya itu Mn, maka dimangan gitu. Yang kedua, jika senyawanya tidak simetrik, maka satu atom pusat yang ada beserta ligan-ligan yang terikat padanya dianggap sebagai ligan dari atom pusat yang lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Sedangkan yang prioritas lebih rendah ditambahkan akhiran io. Contohnya di sini ada CO 4 kali atau karbon 4 kali, kobalt, strip, Re, CO 5 kali. Dari contoh yang ada, sebelum kita memberi namanya, kita harus tahu dulu yang mana yang prioritasnya lebih tinggi atau yang mana yang memiliki atom pusat prioritasnya lebih tinggi. Keduanya ini kan masuk senyawa yang tidak simetris. Yang satu atom pusatnya CO, yang satu atom pusatnya Re. Terus ada yang ligannya CO4, yang satu ligannya CO5. Jadi tidak simetris gitu, bukan belum, tapi emang tidak simetris. Kemudian gimana cara kita tahu urutan prioritas dari atom pusat? Ada di slide berikutnya.
Untuk urutan prioritas atom pusat, di sini bisa lebih jelasnya kita lihat di buku di halaman 48 gambar 3.13. Di sini saya gambarkan sedikit. Jadi, atom yang berada di bawah prioritasnya itu lebih tinggi daripada atom yang ada di atasnya. Misalnya, di sini antara kobalt dan rhodium. Yang prioritas lebih tinggi berarti kobalt. Nanti yang ditambahkan io berarti rhodium. Nah, yang kedua, atom yang terletak di depan anak panah lebih tinggi prioritasnya dibandingkan yang di belakang anak panah. Misalnya di sini antara besi dan iridium, Fe dan Ir. Berarti yang nanti ditambahkan io adalah Ir. Kemudian yang ketiga itu besarnya nomor atom. Jadi semakin besar nomor atom maka dia urutan prioritasnya semakin tinggi. Kalau yang di buku itu ada radon, dia yang paling tinggi karena dia memiliki nomor atom yang paling besar. Kemudian kita kembali lagi ke soal yang tadi. Di sini ada dua atom pusat yang saling berikatan dan senyawanya itu tidak simetrik. Atom pusatnya di sini ada CO dan Re. Lalu yang mana yang ditambahkan io? Maka dari gambar ini yang ditambahkan io itu CO. Karena dia letaknya tuh di atas dan dia juga nomor atomnya lebih kecil daripada Re. Re nomor atomnya itu 75, kobalt nomor atomnya 27. Jadi penamaannya itu pentakarbonil, tetrakarbonil, kobaltio, rhenium, CO, strip Re. Pentakarbonil karena di sini ada 5 karbonil yang berikatan dengan rhenium. Kemudian dia itu ditulis di depan karena depan hurufnya kan penta P. Sedangkan senyawa yang pertama itu namanya tetrakarbonil kobaltio. Dia itu ada 4 karbonil. Maka namanya tetra, antara penta dan tetra yang ditulis penta dulu ya. Terus di sini yang ditambahkan tadi kan ionya kan ke kobalt jadi namanya kobaltio. Rhenium, CO yang berikatan koordinasi dengan Re. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, cara penamaan lain dengan menyatakan banyaknya atom donor yang terikat pada atom pusat tertentu dengan notasi angka K, angka A, seperti penamaan ligan jembatan. Di sini angkanya itu menandakan dia di atom pusat yang nomor berapa. Terus, angka yang dipangkat itu menandakan ada berapa atom yang terikat di atom pusat itu. Jadi di sini ada contohnya yang saya gambarkan. Kemudian nama dari struktur yang saya gambarkan itu tribromo 1K kuadrat Br 2Kb. Karbonil 1Kc bis trimetil fosfina 1K kuadrat P iridium raksa Ir strip Hg. Di sini tribromo menyatakan dalam senyawa ada 3 atom bromin. 1K kuadrat Br menyatakan ada 2 atom bromin yang terikat pada atom nomor 1, yaitu iridium. Kemudian 2KBr di sini menyatakan ada 1 atom bromin yang berikatan dengan Hg atau yang nomor 2. 1Kc menyatakan ada 1 atom karbon dari sebuah ligan CO atau karbonil yang terikat pada atom nomor 1. 1K kuadrat P menyatakan ada 2 atom fosfor dari 2 ligan trimetilfosfina yang terikat pada atom nomor 1 atau iridium. Kemudian Ir strip Hg menunjukkan bahwa antara atom Ir dan Hg terdapat sebuah ikatan kovalen. Baik, itu tadi penjelasan mengenai senyawa kompleks dengan 2 atom pusat yang saling berikatan. Selain itu juga sebenarnya ada senyawa kompleks dengan 3 atom pusat atau lebih yang saling berikatan. Tetapi penamaannya itu cenderung lebih sulit dan dibahas khusus dalam topik senyawa gerombol. Nah, cukup sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.